Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Sore hari ini kita akan bersama-sama mengingat akan pengorbanan Tuhan melalui ibadah Jumat Agung. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita, pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Yesus sungguh besar, pengorbanannya besar, sebab Kau besar. Seperti
Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh menjagai kami, memelihara kami. Kesehatan kami Tuhan boleh berkati begitu luar biasa, sehingga kami semua masih boleh bersama-sama, bersatu hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, ajari kami untuk terus mengingat, mengenang, mensyukuri atas setiap pengorbanan Tuhan di dalam setiap kondisi kehidupan kami. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh pakai untuk kami terus menyandarkan hidup pada Tuhan. Kau berkati setiap peralatan yang kami pakai. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Setiap pribadi yang turut dalam ibadah, kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Sungguh besar kasih Tuhan bagi manusia, bagi saya, bagi Bapak Ibu semuanya. Sehingga Yesus, Dia rela mati, Dia rela tersalib menebus manusia. Karena hanya dengan cara demikian saja, hanya dengan darahnya saja, manusia dapat bebas dari dosa. Semua itu Dia lakukan sebagai bukti kasih-Nya kepada manusia. Sebagai bukti bahwa kasih-Nya terlalu besar. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
Saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mujiono. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan menaikkan pujian. Di hadirat-Mu, ku bersujud. Ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara semuanya? Apakah ada sukacita? Masih semangat? Kini kita akan masuk firman Tuhan, tapi mari kita akan berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan bersama-sama, supaya pimpinan dari Allah akan menerangi hati dan pikiran kita serta memberi pengertian pada kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu di dalam doa. Kami menaikkan syukur dalam doa kami oleh karena ada kesempatan bagi kami ketika kami mengadakan ibadah Jumat Agung untuk mengenang penderitaan Tuhan di atas kayu salib. Kami mohon Tuhan akan menolong kami supaya firman yang akan kami baca dan kami merenungkan boleh memberkati kami. Kami boleh mengerti dan akhirnya kami boleh menerapkannya firman itu. Oleh sebab itu kami mohon kuasa yang dari Allah juga akan menolong kami ketika kami menjalani kehidupan selanjutnya dari firman
yang tadi sudah kami dengarkan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Doa ini kami sama-sama naikkan ke hadirat Tuhan. Amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-27. Kita akan memperhatikan dua perikop yang ada di dalam pasal ini, yaitu perikop Yesus disalibkan ayat 32 hingga 44, kemudian dilanjutkan perikop Yesus mati ayat 45 sampai 56. Saya akan menolong membacakannya, demikian bunyinya. Yesus disalibkan. Matius pasal yang 27 mulai ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merumpuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ya Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya. Demikian juga Yesus mati. Ayat 45 berbunyi, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segera datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum.
Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh. Lalu perempuan-perempuan yang mengikut Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika saudara memperhatikan, ketika saya menolong membacakan ayat-ayat firman Tuhan dari Injil Matius pasal 27, mulai 32 sampai ayatnya yang ke-56. Apa yang dipaparkan di dalamnya? Kejadian-kejadian apa yang tertulis? Singkatnya, dari dua perikop ini yang ada dari ayat 32 hingga 56, Yesus menderita, ia disalib dan mati. Dari peristiwa yang terjadi, Yesus disalib dan mati. Di dalam ayatnya yang 35 dikatakan, sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Narasi ayat 35 itu berbicara tentang peristiwa bagaimana serdadu-serdadu Romawi memaku tangan Yesus. Renungan pada Jumat Agung hari ini itu diberi judul tangan yang terpaku. Dari narasi ayat yang ke-35, peristiwa Yesus dipaku di atas salib itu bukan saja dicatat oleh penulis Injil Matius, tetapi 3 Injil yang lain juga mencatatnya. Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan ketika dalam catatan Injil Markus jam 9 Yesus dipaku atau disalib. Kemudian jam 12 terjadi gelap gulita. Jam 3 sore kemudian Yesus menyerahkan nyawanya dan mati. Kala Yesus
belum menyerahkan nyawanya kepada Bapa dan mati. Kita melihat situasi kondisi yang mengerikan yang terjadi atas Yesus. Bukan hanya itu saja, ketika Yesus yang tangannya terpaku disalib, dia diolok-olok. Kalau kita tadi memperhatikan mulai ayat 39 sampai ayatnya yang ke 33, ada kelompok-kelompok orang yang mengolok-ngolok, yang mengejek, yang menghina. Tidak cukup hanya dipaku dan disalib, tetapi ketika tangannya terpaku di atas salib, kelompok-kelompok orang yang saya sebutkan di dalam ayat yang akan saya bacakan di sini menunjukkan hal itu. Ayat 39, 40, orang-orang yang lewat mengolok, mengejek, menghina. Kemudian di dalam ayatnya 41, 43, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan juga tua-tua pun mengejek, mengolok, menghina. Bukan itu saja, bahkan ada 2 orang penyamun yang disalib di sebelah kanan kiri juga mengolok-ngolok dia. Tapi salah satu dari penyamun itu akhirnya dia percaya. Dari catatan Injil Lukas, memang awalnya mengolok-ngolok, tetapi akhirnya Bapak Ibu Saudara, dalam catatan Injil Lukas, salah satu akhirnya percaya. Dari olok-olokannya sebenarnya mereka menyinggung hal-hal yang dinyatakan, yang diikrarkan, yang dikabarkan kala Yesus hidup di tengah-tengah mereka. Seperti para yang lewat, ya bilang bahwa bait suci akan dirubuhkan dan akan dibangun lagi dalam waktu 3 hari. Ia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Silahkan turun dari salib. Enggak bisa. Kemudian kalau kita perhatikan olok-olok yang disampaikan oleh para imam kepala, ahli-ahli Taurat dan juga tua-tua. Ya, ada banyak poin di sana, tetapi ya, semuanya itu hinaan. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah ia turun dari salib itu. Baru kami akan percaya kepadanya. Yang menaruh harapannya pada Allah. Biarlah Allah yang menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya. Dan karena ia berkata, aku adalah anak Allah. Bapak Ibu yang terkasih, memang olok-olok mereka masuk akal.
mendasar. Dan ketika Yesus hidup di tengah-tengah mereka, semua yang disampaikan melalui olok-olok mereka memang hal-hal itu yang dia nyatakan, sampaikan. Tetapi di balik penderitaannya dan juga olok-olok, dia tidak turun dari salib. Apakah ia tidak mampu? Apakah ia tidak sanggup? Dalam catatan Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, sebelum peristiwa sengsara, salib dan mati terjadi, banyak hal yang dibuat oleh Yesus yang dalam peristiwa ini dia terpaku, tangannya terpaku di atas salib. Mujizat-mujizat hanya ia lakukan untuk orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan. Satu dari mujizat itu Yesus yang tangannya terpaku di atas salib bisa menghidupkan orang mati. Sekalipun orang mati itu sudah 4 hari ada di kubur. Kalau saudara dan saya pernah membacanya, itu ada di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur, yang sudah berbau, tapi bisa bangkit dan hidup. Tetapi dalam peristiwa ketika saudara dan saya memperingati Jumat Agung, tentang Yesus yang menderita disalib, tangannya terpaku, ya, disalib, Yesus sebenarnya bisa menyelamatkan dirinya. Ia bisa turun dari salib itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ia tidak lakukan. Mengapa? Nah, kalau kita misalnya menelusuri kembali ayat-ayat yang tadi saya sudah membacakannya, ini tidak perlu lagi saudara dan saya perlu banyak menafsir tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, dicatat di sini, karena ini sebuah fakta atau realita yang terjadi. Tetapi ketika kita coba untuk memahami dan merenungkan, mengerti tentang Yesus yang disalib, tangan yang terpaku di atas salib, di sana sebenarnya ada hal-hal yang penting yang perlu kita memahami. Nah, apakah itu? Ketika saudara dan saya melihat tangan yang terpaku, tangan Yesus yang terpaku di atas salib. Tangan yang terpaku, tangan Yesus yang terpaku di atas salib. Itu sebenarnya menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa dosa, akibat dari dosa itu mengerikan. Itulah sebabnya mengapa Yesus disalib, tangannya terpaku dan akhirnya darah pun terkuras habis karenanya dan akhirnya mati. Itu sebenarnya menunjukkan kepada saudara, tangan yang terpaku itu sebenarnya akibat dari dosa itu mengerikan.
Mari kita akan memperhatikan kitab Kejadian pasal yang ketiga. Manusia jatuh di dalam dosa. Kalau kita membaca ini di rumah kita masing-masing dengan terus menerus, akhirnya saudara dan saya akan bisa memahami kalau manusia yaitu Adam jatuh di dalam dosa. Dan akibat dari dosa itu, si iblis yang berbentuk ular itu dikutuk oleh Tuhan. Akhirnya dia harus berjalan dengan perutnya. Untuk perempuan atau istri Adam, dia akan mengandung dan akan sulit pada saat bersalin, dan tapi dia terus akan birahi dengan suaminya. Kalau kita perhatikan apa yang terjadi dengan Adam atau manusia itu sendiri, dia akan menderita karena tanah pun akhirnya ikut terkutuk saat manusia atau Adam jatuh di dalam dosa. Sehingga kala Adam dan Hawa harus memenuhi kebutuhan yang diperlukannya, ia harus bekerja keras sampai berpeluh, dan sampai nanti akhirnya dia akan mati karena asalnya dari tubuhnya dari bumi. Dan akibat dari dosa, manusia terpisah dari Allah yang menciptakannya, sumber kehidupannya, dan akhirnya menjadi menderita kala ada di dalam dunia. Coba mari kita akan perhatikan, kalau saudara dan saya pada saat ini menghadapi ketakutan, dan yang terakhir bisa saja saudara dan saya was-was berkenaan dengan virus COVID-19. Mari kita akan merenung, bisa jadi hal ini terjadi oleh karena juga dosa. Dosa sudah merusak dunia, bumi dan segala isinya, termasuk juga manusia. Di dalam Roma pasal yang ketiga ayatnya yang ke-23, di sana dikatakan oleh firman Tuhan, berbunyi demikian, Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia semua sudah jatuh di dalam dosa, dan oleh karena dosa itu bisa jadi juga menjadi penyebab kesusahan, penderitaan manusia. Bahkan dosa itu sebenarnya hukumannya bukan saja terpisah dari Allah, tetapi juga maut. Dalam Roma pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-23a berbunyi, sebab upah dosa ialah maut. Tangan yang terpaku, Yesus yang menderita di salib, itu sebenarnya menunjukkan kepada saudara dan saya karena dosa. Dosa mengerikan. Kalau tidak ada dosa, Bapak Ibu Saudara, pasti Yesus tidak akan mati. Seperti dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15, kalau kita membaca di sana, hal yang terjadi pada Yesus hari ini, ketika saudara dan saya mengenang dan memperingati kematian Yesus di kayu salib dengan tema yang tangan terpaku, itu sebenarnya diantaranya juga menggenapi apa yang dikatakan oleh Allah ketika manusia itu jatuh di dalam dosa. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Bapak Ibu yang terkasih, tangan yang terpaku, di situ saudara dan saya juga bisa
melihat bahwa di tangan yang terpaku itu sebenarnya menunjukkan kasih dari Allah, kasih dari Yesus Kristus. Di samping itu sebenarnya tangan yang terpaku selain menunjukkan kasih dari Allah dan kasih dari Yesus juga menunjukkan hukuman Allah atau keadilan Allah. Dosa seperti yang tadi saya ungkapkan dalam poin yang pertama itu mengerikan dan maut. Dan itu sebenarnya hukuman orang yang berdosa. Dan kalau pada saat peristiwa Jumat Agung kita melihat Yesus dipaku dan mati karenanya, kita bisa melihat bahwa kasih Allah, kasih Yesus kepada dunia atau kita manusia yang ada di dalamnya. Dan kita juga melihat Allah itu menghukum yang berdosa. Yesus. Mari kita akan kembali kepada Matius pasal yang ke-27. Yesus mati disalib. Tangan yang terpaku. Mari kita lebih dalam lagi, siapakah sebenarnya Yesus? Kalau kita lihat dari Injil Yohanes pasal yang pertama, Tuhan berkata demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 berbunyi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Yesus itu kalau kita perhatikan dari Injil Yohanes ini adalah firman Allah. Ya, adalah Allah. Dan ayat 14 firman itu menjadi manusia. Manusia Yesus. Ia Yesus adalah Allah dan manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia benar-benar seperti saya, seperti saudara kita semuanya. Kalau lapar ya, kalau tidak makan ya lapar. Kalau saudara dan saya tidak minum haus, Yesus pun juga kalau tidak minum juga haus. Kalau dia dipaku, tangannya terpaku disalib, dia juga mengalami kesakitan, menderita, karena Yesus Allah yang menjadi manusia, manusia seperti saudara dan saya. Tetapi ketika Yesus hidup sebagai manusia, ia tidak seperti saudara dan saya. Maksudnya ia menjalani hidup itu dengan sempurna. Tidak ada celah, tidak ada kejahatan, tidak ada kesalahan, dan tidak ada dosa. Salah satu muridnya, Petrus, dia dipimpin oleh Tuhan dan dibimbing oleh Roh Kudus. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-22, ia menulis, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ya, di sini yang dimaksud ini adalah Yesus.
ia hidup, Petrus bersama dengan 11 murid yang lain 3,5 tahun hidup bersama-sama dengan dia, dan Petrus ini melihat Yesus. Ia benar-benar menjadi manusia seperti saudara dan saya, tetapi dia tidak berdosa. Yudas, salah satu muridnya yang kemudian menyerahkan dia, dan akhirnya Yesus tangannya terpaku di salib. Apa yang ia katakan ketika ia menyadari apa yang diperbuat, kesalahan yang ia buat? Dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-3 dan 4. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak berdosa." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita memperhatikan ini, Yesus ia sempurna. Kalau dia tangannya dipaku, disalib, bukan karena dia seperti penjahat-penjahat yang disalib di sebelah kanan dan kirinya, tetapi sebenarnya dia menderita itu untuk mewujudkan misi Tuhan yang mau menyelamatkan dunia dan manusia yang ada di dalamnya. Dia menunjukkan kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Dan pada saat dia menjadi manusia, dia mati disalib. Dia sempurna, karena memang itu tuntutan yang diminta oleh Allah Bapanya, yang bisa membayar, yang bisa menebus dosa manusia, adalah korban yang sempurna. Akibat dosa, tangan Yesus terpaku di salib. Di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Yesaya 53 ayat yang ke-6. "Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian." Tangan yang terpaku itu sebenarnya karena Yesus membayar, mengganti saudara dan saya yang sudah jatuh di dalam dosa. Hidup manusia dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 21, firman Tuhan mengatakan demikian. 2 Korintus 5:21. "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Bapak Ibu yang terkasih, tangan yang terpaku menunjukkan hukuman Allah atas dosa. Memang dosa itu mengerikan akibatnya. Nah, tangan yang terpaku menunjukkan juga Allah yang kasih. Ketika Allah yang kasih itu datang ke dalam dunia dan manusia Yesus Kristus, Yesus mati. Itu juga oleh karena kasih. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, tangan yang terpaku. Memang tadi saya sudah menyampaikannya, itu adalah menunjukkan tanda sebagai kasih Allah dalam Yesus Kristus yang rela berkorban untuk menjadi berkat bagi dunia. Dan kalau kita membaca Matius pasal 27
ayatnya 51, 54. Setelah Yesus menyerahkan nyawanya, setelah dia mati, tangan yang terpaku sehingga ya, darahnya habis, Yesus pun menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Ada beberapa peristiwa atau mujizat terjadi di sana, dicatat oleh penulis Injil Matius pasal 27 ayat 51 sampai 54. Satu dari peristiwa itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Di sana kalau kita memperhatikan itu salah satu berkat dari tangan yang terpaku. Kasih Allah, kasih Yesus yang rela berkorban setelah Yesus menyerahkan nyawanya dan mati, mengganti dosa-dosa ya, manusia. Bait suci terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Allah yang mengerjakannya, kasih Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara, oleh kematian Yesus Kristus sebenarnya Allah membuka kembali hubungan dengan manusia, dengan saudara dan saya. Tangan yang terpaku menunjukkan bahwa Allah mengasihi dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, mengasihi saudara dan saya, sehingga dari tangan yang terpaku saudara dan saya bisa tercipta hubungan kembali dengan Tuhan. Nah, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, sebelum kita berdoa, mari kita akan melihat video. Mari kita akan saksikan. Mundur teman-teman, mundur ya. Mundur. Yang sudah dapat langsung minggir, yang sudah dapat. Ini, Pak. Punya sendiri ditaruh. Ayo yang sudah dapat mundur. Mundur teman, mundur. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati. Oh, Tuhan memberkati kok. Terima kasih Bapak. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Dari video yang tadi sudah kita lihat, video itu saya dapat dari grup reuni Jatinegara. Saya pernah melayani di Jakarta, menjadi asisten di sana selama 7 tahun. Dan yang mengirim video itu sudah pindah hidup di Australia. Dan dari videonya kita bisa melihat ada mobil yang dari mobil itu ada tangan ya, yang membagi-bagikan uang warna merah kepada teman-teman kita yang bekerja di Gojek. Nah, dari video itu Bapak Ibu Saudara, ada tangan yang memberi. Dan kalau kita perhatikan video, memang itu adalah pasti orang kaya ya, punya mobil, dari tangannya kemudian ya keluar uang 100.000. Dan itu dia bagikan kepada orang-orang yang susah. Ya, karena memang dampak dari virus COVID-19 mempengaruhi ekonomi, menjadikan orang sulit. Dan dari video itu ada tangan yang memberkati. Ada orang-orang yang diberi kesempatan kemudahan untuk mencari uang. Dari tangannya bisa mengalirkan berkat-berkat bagi orang yang susah
membutuhkan. Dari tangan yang terpaku, dari tangan Yesus, ada berkat lebih daripada hal-hal yang di dunia ini. Memang Yesus bisa menyembuhkan, tetapi tidak semua orang disembuhkan. Orang bisa membangkitkan orang mati, tapi tidak semua orang mati dibangkitkan. Tapi yang pasti, Yesus bisa memberi hal-hal yang tidak bisa diberi oleh orang-orang dunia, atau yang bisa dilakukan oleh orang-orang dunia. Yesus dengan tangan yang terpaku, dia mati di salib, memberikan kehidupan untuk saudara dan saya. Tangan yang terpaku, kasih Allah, kasih Yesus yang rela berkorban. Bagaimana saudara dan saya? Apakah kita mempunyai tangan? Untuk apa? Kiranya tangan yang terpaku akan memberikan inspirasi dalam kehidupan kita, sehingga melalui tangan kita Tuhan dipermuliakan, orang diberkati, orang boleh memperoleh kabar baik, keselamatan yang tersedia, yang sudah disediakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami satukan doa kami, hati kami berdoa menghadap kehadirat-Mu. Kami ucap syukur untuk firman-Mu. Kami mohon Roh Tuhan akan memberikan terang lebih lanjut, pengertian kepada kami. Kuasa Allah juga akan bekerja, dan kami ucap syukur karena Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kami. Kami sebagai orang berdosa, Tuhan sudah memberikan keselamatan dari Yesus, tangan yang terpaku di atas salib, sudah membayar lunas sekali untuk selama-lamanya, membayar lunas dosa-dosa kami manusia. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta Mujiono. Saat ini kita akan bersama-sama meresponi firman beliau dengan kita menaikkan pujian Bejana-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur
Berilah ketenangan di batin kita. Ketika kita berada dalam hadirat Tuhan. Ku menyembah-Mu. Mari kita sujud di hadapan-Mu. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini mari kita bersama-sama mengikuti proses perjamuan Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Mujiono. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, apakah di rumah masing-masing sudah siap dengan roti atau anggur yang mana kita perlukan pada saat kita mengikuti perjamuan Tuhan? Kalau sudah siap, puji Tuhan. Dan saya berpesan untuk acara ini, bagi yang sudah percaya dan dibaptis, silakan ambil bagian. Sebagai persiapan kita untuk mengikuti acara ini, mari kita akan sama-sama mengangkat pujian kepada Tuhan. Yaitu Kau Sanggup Tanya Yesus. Itu diambil dari nyanyian pujian nomor 300. Biarlah lagu Kau Sanggup Tanya Yesus menjadi persiapan pribadi kita masing-masing untuk mengikuti perjamuan Tuhan ini. Mari kita akan angkat pujian baginya. Kau sanggupkah tanya Yesus.
cawanku, Kau sang mampu, sungguh sanggup sampai mati ikutku. Ya kami sanggup, kami milik-Mu. Ciptakan diri kami baru, kami dibimbing oleh sinar-Mu kepada Allah, dan iman yang teguh. Kau sanggup fisik Yesus bergema selamanya, dan umat yang berani pastikan menjawabnya. Ya kami sanggup, kami milik-Mu. Ciptakan diri kami baru, kami dibimbing oleh sinar-Mu kepada Allah, dan iman yang teguh. Yesus pernah berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Tetapi juga ada peringatan dari 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang 27 sampai 29, bunyinya demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin.
saya akan ditolong oleh Ibu Indah untuk perjamuan Tuhan ini, silakan. Silakan Bapak Ibu Saudara mengambil roti masing-masing. Nanti kita akan makan bersama-sama. Tetapi ada firman Tuhan berkata demikian. Pada malam waktu ia diserahkan, Yesus mengambil roti, lalu mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecahkannya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan bersama-sama bersyukur atas roti yang melambangkan tubuh Yesus Kristus yang sudah mati disalib untuk pengampunan dosa kita. Bapa yang ada di surga, kami menaikkan syukur dalam doa kami karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Tubuhnya diremukkan di sana. Dan roti ini sebagai lambang pengorbanannya di kayu salib. Untuk pengampunan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan atas roti ini. Terima kasih atas tubuh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan makan bersama-sama. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita akan bersyukur bersama-sama atas cawan. Kembali Bapa, kami menaikkan syukur dalam doa kami karena di tangan kami ada cawan, ada anggur yang melambangkan darah Yesus yang mati disalib untuk penebusan atas dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan atas cawan ini. Amin. Minumlah kamu semuanya dari cawan ini. Mari kita akan minum bersama-sama. Kita bersyukur oleh karena dengan upacara perjamuan Tuhan ini, saudara dan saya diingatkan betapa besar karya Allah, kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Sehingga ia datang ke dalam dunia menjadi manusia, disalib dan mati, bangkit dan hidup, memberikan keselamatan bagi dunia, bagi saudara dan saya, orang-orang yang percaya. Amin. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Indah.
Kita sudah selesai mengikuti perjamuan Tuhan. Saat ini mari kita bersama-sama memberikan persembahan persepuluhan kita sebagai ucapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur atas setiap perlindungan, atas setiap pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan persembahan persepuluhan kami ini, kiranya Tuhan boleh memakai untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Nazaret. Menyerahkan setiap tangan-tangan yang boleh memberikan, Tuhan boleh terus memelihara kehidupannya. Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap panitia yang boleh menolong, mengelola, Tuhan tolong beri hikmat di dalam mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan persembahan ini. Haleluya, amin. Rangkaian ibadah kita sudah selesai. Saat ini mari kita bersama-sama untuk mengikuti doa syafaat dan doa penutup yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Mujiono. Mari kita akan bersama-sama satukan hati kita angkat kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang ada di surga, Engkau adalah Allah yang maha besar. Kami semuanya menaikkan syukur kehadirat-Mu oleh karena kasih Tuhan kepada kami orang-orang berdosa, kepada dunia yang juga sudah jatuh di dalam dosa. Kami sungguh-sungguh ucap syukur di dalam Kristus Putra-Mu yang tunggal itu sudah mati untuk menebus kami sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan sendiri sudah membayar lunas hutang dosa kami. Dan pada saat ini kami mohon kiranya Tuhan juga akan menilik hati kami masing-masing, hidup kami masing-masing. Kami tidak luput dari kelemahan, kekurangan, dosa-dosa. Bisa jadi kehidupan kami yang sudah kami lalui, kami mendukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu biarlah roh Tuhan dan juga kebenaran firman-Mu akan terus memperbarui hidup kami, hati kami, hari lepas hari. Dan pada saat ini Bapa, kami juga memohon Tuhan akan tolong negeri kami, termasuk juga negeri-negeri yang lain.
kami berdoa untuk perekonomian Indonesia dan juga perekonomian bangsa-bangsa yang lain. Ketika kami diperhadapkan dengan musibah virus COVID-19 yang pandemik itu, kiranya itu tidak akan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan kami dalam bernegara, pemerintahan, baik itu bidang ekonomi, juga bidang-bidang yang lain. Pada saat ini kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri yang bersama-sama sebagai pemerintah, termasuk juga para pemimpin-pemimpin di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Tuhan akan juga menolong Kapolri, TNI, baik yang di pusat ataupun daerah, kala kami bersama-sama mengatasi atau melawan virus COVID-19 yang sedang mewabah. Kiranya Tuhan juga bukan saja menolong kami yang di Indonesia, tetapi juga bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih, kami mohon Tuhan juga akan menolong kami semuanya. Baik orang-orang dalam pengawasan, pasien-pasien yang juga dalam pengawasan, serta orang-orang yang positif dinyatakan ada virus COVID-19. Tuhan akan menolong para medis, para dokter, sukarelawan, semuanya. Sehingga virus itu bisa diatasi dan semua orang-orang yang dalam pengawasan, pasien yang dalam pengawasan, juga yang benar-benar positif, biarlah dapat kesembuhan, pemulihan, juga keselamatan yang dari Tuhan. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja Tuhan baik di Indonesia dan juga di benua yang lain. Tuhan akan topang kami, Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan beri kuasa kepada kami. Sehingga kami pun boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat ketika bangsa negara kami, bangsa yang lain menghadapi musibah ya, virus yang sedang pandemik ini. Dan di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan ini, kami ingat ada teman-teman, saudara-saudara yang berduka. Di antaranya ada Ibu Cici Warti dengan seluruh keluarganya karena Bapak Yohanes Bintara Halim sudah berpulang ke rumah Tuhan. Tuhan yang akan memberikan penghiburan dan kekuatan. Dan kami juga berdoa untuk saudara Yohanes Hendrawan yang juga bapaknya sudah Tuhan panggil untuk pulang ke surga. Biarlah kekuatan dan penghiburan dari Tuhan juga turun ke atas dia bersama dengan keluarga dan kerabatnya. Dan pada saat ini kami berdoa untuk hamba-hambamu semuanya. Ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kami hidup hari ini, esok dan seterusnya. Pemeliharaan, perlindungan, keselamatan, berkat dari Tuhan turun atas kami. Dan biarlah damai sejahtera dari Tuhan juga akan memenuhi hati kami. Dan kami mohon kuasa Allah yang menopang kami. Apapun situasi yang pada saat ini sedang terjadi. Dan kami tidak tahu kapan ini akan berakhir. Kami tetap setia kepada Tuhan. Sehingga kami pun boleh tetap bersuka cita, kami boleh memuliakan Tuhan. Dan kami tetap hidup di dalam
iman kami. Terima kasih kami serahkan rangkaian ibadah dan juga perjamuan Tuhan yang sudah kami laksanakan, Tuhan menyempurnakan. Sehingga rangkaian ibadah ini boleh berkenan kehadirat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Nazaret. Berikut adalah informasi Warta Gereja minggu ini. Selama ibadah online, persembahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu via transfer, yang bisa dilakukan melalui M-Banking, Mobile Banking, ATM, atau OVO di rekening BCA Gereja. Cara kedua adalah melalui via koordinator KPW. Jemaat bisa memasukkan persembahan pada amplop putih berperekat dan diberikan kepada koordinator KPW dalam keadaan tertutup, serta diberi keterangan seperti yang tertera. Ibadah Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, tanggal 12 April, akan dilayani oleh Bapak Adrian Jurit Pamungkas dengan tema Kemenangan di Balik Salib. Ibadah akan dilakukan secara online pukul 8.30 WIB atau jam setengah 9 pagi. Demikian informasi Warta Gereja minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.